seluruh sekte-sekte dan aliran-aliran sesat atas nama Islam. Seluruh Ahmadiyah, ya, Qadianiyah, Syiah, itu termasuk Islam Nusantara dan sebagainya. Ini yang aneh-aneh saja ajarannya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kelompok-kelompok yang telah terwujud terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Nanti pas Dajjalnya muncul, mereka langsung merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini saat dia keluar, dia belum langsung berhadapan dengan Imam Mahdi, tapi dia mempunyai misi kelilingi dulu seluruh dunia. Maka kata Rasulullah, tidak ada satu kota pun yang ada di muka bumi, baik kota besar atau kota kecil. Tembilahan ini kan kota ini, tapi kota kecil atau kota besar? Kota kecil. Melainkan Dajjal pasti akan sampai ke sana. Berarti Tembilahan, Dajjal akan masuk kemari. Tidak ada satupun kota di muka bumi melainkan Dajjal pasti memasukinya. Dajjal hanya seperti numpang lewat, tetapi dia sudah mampu memurtadkan dan mengkafirkan mayoritas penduduk di negeri-negeri itu. Tapi Dajjal tidak akan masuk ke desa-desa. Dajjal tidak akan pergi ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Namun kekuatan hipnotisnya, kaki tangannya yang bergerak, menjadikan orang-orang di desa-desa, di bukit-bukit, di lembah-lembah akan pergi merapat ke titik koordinat di mana Dajjal hadir di kota itu. Jadi yang dari kampung-kampung yang malah muncul menunggu kedatangan Dajjal ketika Dajjal masuk kota. Kaki tangan Dajjal dari kalangan manusia, setan jin, setan manusia bekerja mengumpulkan seluruh manusia agar menunggu Dajjal muncul. Saat Dajjal muncul, seluruh orang yang melihat Dajjal kafir langsung kepada Allah dan batal imannya, keluar imannya, batal syahadatnya, sujud menyembah Dajjal. Rasul bersabda, ketika orang ini sudah sujud menyembah Dajjal, dia pun kafir. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, orang-orang yang sudah kafir kepada Allah itu dan tadi sujud pada Dajjal tetap saja kafir sampai mereka mati dan mereka kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Selesai sudah dia. Makanya Rasulullah poin ketujuh, Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah kalian keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal memasuki kota kalian. Tetaplah dalam persembunyian, jangan keluar. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan sujud menyembah Dajjal. Luar biasa, kemampuan kesaktian Dajjal itu luar biasa. Hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihatnya, kafir langsung orang ini pada Allah, hilang imannya. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kokoh dan kuat dan dia yakin imannya tak akan berubah kalau dia berjumpa dan ingin mendebat Dajjal. Tapi ketika dia keluar dari persembunyiannya, Dajjal melihatnya, orang itu melihat Dajjal, langsung menguap iman yang ada di dadanya keluar dari tubuhnya dan dia pun kafir kepada Allah. Dia langsung sujud menyembah Dajjal. Belum jadi debat tapi dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi haramkan jangan berjumpa dengan Dajjal. Masalah fitnah dan kemampuan Dajjal sudah banyak saya selipkan di antara kata-kata saya tadi. Poin ke-8 adalah bagaimana cara mengantisipasi dan menyelamatkan diri ketika Dajjal sudah muncul. Oh ya, tunggu, kapan Dajjalnya muncul? Kapan Dajjalnya muncul? Tanda-tandanya sudah ada sekarang. Tanda-tandanya sudah ada. Tapi kapan Dajjalnya muncul? Jawabannya adalah saat bumi ini sudah mengalami kekeringan, kelaparan, pembantaian karena peperangan, ya, dan kehancuran global secara ekonomi. Orang-orang sudah putus asa untuk hidup. Dajjal muncul saat itu. Kalau tanda-tanda tadi sudah, tapi dia muncul saat-saat tengah-tengah itu. Dan justru Dajjal muncul, manusia menanti-nantinya, sebab sekali lagi Dajjal datang membawa gunungan makanan ketika manusia sedang kelaparan. Siapa yang nggak doyun menanti kedatangan Dajjal? Dia datang membawa gunungan makanan. Dajjal datang mengalirkan kembali sungai-sungai yang kering, menurunkan hujan dari langit, menyuburkan tanah yang tandus dan mati, dan bahkan mendemonstrasikan menghidupkan hewan ternak dan kuburan-kuburan manusia digalinya,
hanya ditunjuk saja dengan tangannya, keluarlah manusia-manusia yang hidup kembali yang pernah dikuburkan di sana. Pada kata Rasulullah, itu yang muncul itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana. Yang muncul dari kuburan-kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia. Oke, itu kapan Dajjal muncul? Pertanyaan yang menjadi poin ke-9. Bagaimana cara selamat dari Dajjal? Ini yang terkuat ya. Yang ke-9, poin ke-9. Cara selamat dari Dajjal. 1. Wajib kembali mengokohkan ilmunya tentang tauhid. Luruskan tauhidnya, mantapkan akidahnya, kuatkan imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan amalan-amalan sunnah setelah disiplin amalan-amalan wajib. Banyakkan amalan sunnah, tahajud, duha, ya, puasa Senin Kamis, zikir pagi petang, baca Quran, zikir dan sebagainya. Perbanyak ini, sedekah dan seterusnya. Perbanyak amalan sunnah setelah kita tertib di amalan wajib. Sholat 5 waktu berjemaah sudah di masjid, ya. Kemudian puasa Ramadan tidak ada yang bolong. Kemudian mengerjakan yang fardu-fardu dengan secara sempurna. Ini karena kami sudah uraikan malam kemarin di masjid apa kita malam tadi, Ustaz? Darul Hikmah. Kami sampaikan malam tadi, hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan dikuatkan oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ini cara selamat dari Dajjal. Kuatkan iman, banyakkan amal soleh. Yang ketiga, ketika kita sudah dengar Dajjal muncul, larilah segera ke dalam kota Mekah dan kota Madinah. Dua kota ini Allah tak izinkan Dajjal bisa masuk. Baik fisiknya Dajjal, atau bala tentara Dajjal, atau kesaktian Dajjal, takkan mampu menembus dua kota ini. Cuma masalahnya, ketika Dajjal itu muncul, semua teknologi yang ada di muka bumi sedang tidak bisa dipakai. Berarti kita tidak bisa terbang ke sana. Yang bisa langsung merapat ke situ adalah orang-orang yang tinggal di kawasan bertetangga, seperti Taif, Jeddah, ya, Tabuk, Yarmuk, Riyadh dan sekitarnya, itu baru bisa merapat masuk Mekah Madinah. Lah kita di sini bagaimana? Maka solusinya yang keempat. Jalan keempat itu selamat dari Dajjal. Kamu yang ada di kampung-kampung kamu, di negeri-negeri kamu, di kota-kota kamu, tetaplah berada di rumah. Tim sesnya Dajjal itu sudah umumkan. Saudara-saudara, Sang Tuan Agung yang akan membagikan kehidupan dan menyuburkan bumi akan singgah ke kota kita ini dan menyebarkan kehidupan buat kita semua, memberikan makanan dan menghidupkan kembali bumi. Akan datang kemari hari Kamis tanggal 21 Maret 2021 umpama, ya. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan kehidupan dari Sang Tuan besar ini, silahkan merapat, ya, silahkan tunggu. Otomatis orang-orang yang memang sudah putus asa hidup berharap, ini ada kehidupan yang akan dibagi-bagi kepada kita, merapatlah mereka. Adapun kamu, kata Rasulullah, kalau kamu tahu Dajjal akan masuk ke kotamu, pastikan seluruh keluargamu sudah di dalam rumah. Jadi perintah Nabi sudah di dalam rumah, bukan dalam masjid, Pak. Jangan dalam masjid, jangan dalam pesantren, jangan dalam musola, bahkan dalam gua pun tak boleh. Setan itu akan nyampe ke sana, setan bangsa jin itu akan nyampe. Perintah Rasulullah dalam rumah. Pastikan makmu sudah di rumah, binimu sudah di rumah, anak gadismu sudah di rumah, saudari-saudari perempuanmu sudah di rumah. Ikat kaki dan tangan mereka dan tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela kuat-kuat. Bacalah surah Al-Kahfi di dalam rumah, maka selama itu kamu tak akan berhasil ditemukan oleh kaki tangan Dajjal, tentara-tentara Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, seperti Allah menggaibkan para pemuda Kahfi di dalam perut gua ketika pasukan raja yang zalim lalu lalang di depan pintu gua untuk mencari mereka. Allah gaibkan mereka, pemuda Al-Kahfi. Maka bacalah surah Al-Kahfi, Allah akan gaibkan pula rumah kita dari pantauan para pengikut-pengikut, tentara-tentara, antek-antek dan penyembah-penyembah Dajjal. Baca surat apa tadi? Al-Kahfi, jangan salah baca, nanti baca Yasin pula. Saya heran, di mana-mana orang semarak membaca Yasin Kamis malam Jumat. Bukan tak boleh, berpahala tuh. Tetapi baca kitab kita, baca hadis sahih, Nabi perintahkan Kamis malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Apalagi ini akhir zaman. Siapa yang baca surah Al-Kahfi 1 minggu ke depan, semua kejahatan fitnah Masih Dajjal Allah akan lindungi orang ini yang membaca surat Al-Kahfi.
Sekarang pastikan keluarga kita Kamis malam Jumat, pastikan keluarga duduk baca surah Al-Kahfi. Belum boleh pergi kemana-mana melakukan aktivitas apa-apa sampai selesai dulu baca surah Al-Kahfi. Gitu Pak. Berapa tadi baru cara selamat dari Dajjal? Sudah 4 ya, 4. Yang kelima, jadi yang keempat tadi adalah masuk dalam rumah. Yang kelima, kalau sempat ketangkap dan kita belum sempat lari ke dalam rumah, ketangkap oleh bala tentara Dajjal, ketangkap oleh kaki tangan Dajjal, ketangkap oleh setan-setan dan kita diseret menuju Dajjal, maka perintah Rasulullah, bacalah di depan Dajjal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Baca itu. Berarti wajib hafal. Wajib hafal. Kan nggak mungkin pas kita diseret ketemu dengan Dajjal kita pegang Quran karena nggak hafal nih. Tuan Dajjal tunggu sebentar, buka dulu yang mana surah Al-Kahfi ya. Sudah keduluan iman kita rontok, kita sudah kafir kepada Allah, kita sudah ditembus oleh sihirnya Dajjal. Baca surah Al-Kahfi itu 10 ayat pertama, Allah kebalkan kita dari sihir Dajjal, dari hipnotis Dajjal, dari kekuatan-kekuatan gaib Dajjal. Allah kebalkan kita. Begitu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini cara kelima selamat dari Dajjal. Cara keenam supaya selamat dari Dajjal, Rasulullah perintahkan setiap umatnya, bahkan diberikan contoh oleh Rasulullah, agar sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, setiap sholat 5 waktu minimal ya, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca ini. Imam Taus bahkan memerintahkan anaknya, nak ulang balik solatmu. Loh, kenapa ayah? Kau tadi solat sebelum salam, setelah tahiyat akhir kau tak baca doa perlindungan dari Dajjal. Baca balik. Para imam-imam dulu, para ulama-ulama dulu sangat peduli betul jangan sampai ada keluarganya tidak membaca doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal doa itu apa belum? Dia ada beberapa redaksi yang sedikit beda-beda tipis, gak ada masalah itu. Kalau belum hafal, wajib hafal. Wajib hafal. Buka saja di Mr. Google doa perlindungan dari Dajjal, ketemu itu langsung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah cara selamat dari Dajjal yang ketujuh, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah dari sekarang. Sebelum Dajjal muncul, perbanyak, ya Allah lindungi hamba, lindungi istri hamba, lindungi keluarga hamba, anak keturunan hamba dari Dajjal. Ketika Dajjal keluar, ya Allah selamatkan iman kami, selamatkan kami ya Allah. Ya, perbanyak doa. Man sarrahu ayastajibu wa ayastajiballahu lahu inda syada'id wal karib falyukthir du'a inda raha. Siapa yang senang sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan di saat genting, di saat berbahaya. Hendaklah ketika lapang dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika genting Allah langsung selamatkan dia. Jadi perbanyak berdoa agar Allah selamatkan kita dari Dajjal. Terakhir, yang ke-8 supaya selamat daripada Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan, agar selamat daripada Dajjal, wajib seluruh kita tanpa terkecuali hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau kita mampu, kalau kita bisa, bergabung dan merapatlah dengan Imam Al-Mahdi.